Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafiz Sidik dengan NIM 1911020049. Sekarang berbicara mengenai tentang dasar-dasar ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat menyangkut soal kekuasaan. Secara umum, ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik secara warga negara, antara negara dengan negara, maupun hubungan sesama negara. Yang menjadi pusat kajiannya yaitu memperoleh kekuasaan dan usaha mempertahankan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari beberapa aspek seperti yang pertama, ilmu politik dilihat dari segi aspek kenegaraan, yaitu ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara. Kemudian yang kedua yaitu ilmu politik dilihat dari aspek kekuasaan, yaitu ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan juga kekuasaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu ilmu politik dilihat dari aspek kelakuan politik, yaitu ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan, dan kebijakan. Kemudian konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik. Yang pertama yaitu negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh ditaati oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu membuat pilihan antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat yaitu kebijakan umum. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, kebijakan umum. Yang kelima, pembagian. Pembagian adalah jatah dari nilai-nilai masyarakat yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbullah konflik. Kemudian pada umumnya dapat dikatakan bahwa ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem suatu negara, yakni pengambilan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Idealnya politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat atau bukan tujuan pribadi seseorang. Pada dasarnya ilmu politik paling erat kaitannya dengan ilmu negara, yakni sama-sama mengupas dan menyelidiki hal-hal mengenai negara, namun berbeda sifatnya, yakni ilmu negara menyelidiki dan mengajarkan teori-teori tentang asal mula negara, tujuan dan tugas negara. Tugas negara, pemerintahan dan sebagainya. Sedangkan ilmu politik menyelidiki dan menguraikan hidup negara itu, sikap dan tindak tunduk dalam kehidupan warga serta dalam pergaulan antara negara. Dengan kata lain, ilmu politik bersifat membahas proses-proses yang berlangsung dalam suatu negara, seperti kekuasaan dan susunan masyarakat.
Sedangkan ilmu negara membahas tentang teori-teori terbentuknya negara dan struktur negara atau bentuk pemerintahan negara tersebut. Baiklah, kita masuk kepada tujuan dan fungsi ilmu politik. Tujuan politik adalah untuk tindakan politik agar dapat bertindak dengan secara baik secara politik. Orang perlu mempelajari asas dan seni politik dan nilai-nilai yang dianggap sangat penting. Jadi perspektif intelektual dalam politik adalah perspektif yang mempergunakan diri sendiri sebagai titik tolak, sebab perspektif itu bertolak dan dibangun berdasarkan apa yang dianggap salah oleh individu itu, dan individu tersebut yang memperbaikinya sendiri. Kemudian kita masuk kepada teori-teori ilmu politik. Terdapat 3 penteorian dalam ilmu politik. Yang pertama itu teori politik empiris, teori politik formal, dan teori politik normatif. Teori politik empiris digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Kalau teori politik formal merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasa tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori publik. Yang ketiga yaitu teori politik normatif, merupakan teori politik yang paling dekat dengan empiris tradisional sejauh ia berkenaan dengan kebijakan politik. Tujuannya adalah untuk meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, dan keadilan, kemudian mengkhususkan pada tatanan sosial untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Kemudian itu bidang kajian ilmu politik. Teori ilmu politik yang meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua itu lembaga-lembaga politik yang meliputi undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, kemudian fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang ketiga itu partai politik, organisasi kemasyarakatan, pendapatan umum, partisipasi warga negara, dan pemerintahan dan administrasi. Yang keempat itu hubungan internasional yang meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional. Konsep dan generalisasi ilmu politik. Konsep-konsep dalam ilmu politik itu pada bagian terdahulu telah diuraikan 5 konsep esensial yang sekaligus merupakan unsur pokok dalam pengertian ilmu politik. Berikut ini diulangi lagi beberapa konsep esensial lainnya, yaitu pertama politik, kemudian negara, kekuasaan, pembuat keputusan, kebijakan umum, distribusi dan alokasi, kelompok interest, kemudian sosialisasi politik, kultur politik. Kemudian itu bagian yang keduanya generasi dalam ilmu politik. Berikut ini beberapa contoh generasi yang berkenaan dengan politik sebagaimana ditulis oleh Bang Schleck Jr. Yang pertama itu di dalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan juga hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya. Yang kedua itu para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan dan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Yang ketiga, konflik timbul dalam suatu sistem politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hukum secara berlainan. Kemudian kita masuk kepada perilaku politik. Perilaku politik atau dikenal dengan behavior
adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara atau melakukan hak dan kewajiban guna melakukan perilaku politik. Atau adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Kemudian ikut serta dalam pesta politik, ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas, dan satu lagi itu berhak untuk menjadi pimpinan politik. Kemudian berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundang hukum yang berlaku. Oke, itulah pembahasan kita pada kali ini. Sampai disitulah pembahasan kita pada kali ini. Saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.